Halo, malam, Pak Yani, Bu Clara. Ya, Shalom Bang Lido. Ya, shalom Pak Ibu. Shalom, Bang Lido, shalom. Ya, makasih banyak nih Pak Ibu sudah meluangkan waktu Ya, kontakkan sama-sama. saya. Ya, oke, kita masuk ke materinya nih, Pak Yani, Bu Clara. Jadi Iya, kan memang saat ini pandemi COVID ya masih berjalan, masih berlangsung. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh nggak sih Pak Ibu yang mengingatkan kita lagi bahwa COVID-19 ini apa sih gitu? Kenapa bisa jadi pandemi gitu? Mana Pak Ibu? iya. Yang seperti kita ketahui, jadi pada yang lalu ya, tanggal 11 Maret 2020 yang lalu, WHO, World Health Organization, jadi sudah mengumumkan bahwa status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019, atau yang disebut juga COVID-19. Jadi COVID-19 itu singkatannya sebetulnya Coronavirus Disease, ya, Coronavirus Disease 2019. Maka itu disingkatnya dengan COVID-19. Ya. Jadi dalam istilah kesehatan, pandemi itu berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban dan terjadi serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19 ini, Badan Kesehatan Dunia, WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Ya. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Ya. Sedangkan epidemi itu sebetulnya istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Jadi sebetulnya pandemi itu karena disebut pandemi kenapa? Karena ya sudah menyerang ke berbagai benua, ya. Jadi maka itu WHO sudah menetapkan sebagai COVID-19 ini sebagai pandemi yang sebetulnya di dunia ini dimulai pada akhir tahun 2019. Maka itu disebutnya COVID-19. Tapi di Indonesia itu sekitar awal Maret ya, awal Maret di Indonesia baru masuk ya, kasus-kasus pertama itu kalau nggak salah awal Maret ya. Sedangkan WHO sendiri menetapkan 11 Maret sebagai pandemi ya. Ya begitu ya. Jadi kalau COVID-19 ini penyebabnya masih belum ketahuan ya Pak? Maksudnya apakah kan kemarin sempat katanya dari binatang liar ya penularannya, jadi orang bisa kena flu dan itu jadi penyebarannya bisa melalui apa airborne ya dan atau air liur gitu cipratan dari air liur itu gimana ya Pak? Jadi penyebabnya virus yang disebutnya virus corona, tapi media penularannya melalui dari droplet ya. Droplet yang terakhir ini disebutkan airborne, jadi melalui udara pernapasan, tapi itu pun masih kontroversial. Dan dari sentuhan-sentuhan, dari barang-barang yang kita pakai, ya. Jadi selain dari droplet itu jadi dari barang-barang yang kita pakai, sentuhan segala macam, maka itu kita di protokol kesehatannya kita harus jaga kebersihan, kemudian pakai masker, pakai face shield, sanitizer, ya, rajin cuci tangan, ganti pakaian semuanya, ya. Sedangkan yang dari awal, yang dari China dibilang karena daging kelelawar, daging ular, itu pun masih belum jelas, ya, masih kontroversi sampai sekarang, ya. Belum tahu pasti ini. Jadi yang pasti melalui virus, tapi nggak tahu asal mulanya dari mana asal mulanya. Kan banyak sekali pendapat, banyak sekali polemik, ya. Ada yang bilang konspirasi segala hal-hal itu. Ya. Tapi yang pasti itu penyebabnya dari virus, ya. Dan ditularkan dari satu manusia ke manusia yang lain yang pasti itu melalui droplet dan melalui dari sentuhan dan barang-barang yang dipakai. Gitu. Jadi Pak Dhani, isu tadi karena Pak Dhani sempat singgung isu konspirasi,
bisa dibilang sebenarnya ini memang bukan konspirasi, nggak ada konspirasi sama sekali ya. Maksudnya memang virus ini ada, virus ini eksis. Betul ya Pak? Iya, betul. Jadi sebetulnya ya memang virusnya itu ada, ya. Seperti yang dahulu sebelumnya kan ada virus MERS, SARS, flu burung, ya. Sama seperti yang virus yang sampai sekarang pun masih ada, seperti DBD, demam berdarah, itu pun penyebabnya kan dari virus, kemudian cacar air, ya, campak, itu pun dari virus semua, ya. Dan virusnya itu memang ada, seperti sampai sekarang yang juga belum ada vaksinnya kan virus HIV. HIV kan juga virus. Dan itu kan sudah lama, sudah beberapa dekade sampai sekarang belum ada vaksinnya. Seperti DBD juga sampai sekarang kan belum ada vaksinnya, ya. Hanya yang kita tahu seperti DBD kan ditularkan melalui media perantara, melalui nyamuk, ya. Nyamuk Aedes, itu aja yang kita ketahui. Ya. Oke. Dari sisi Pak Dhani dan Bu Clara sebagai dokter, ada nggak sih dampaknya dari pandemi ini gitu? Apalagi kan Bapak Ibu profesi dokter, aktivitas pelayanan di gereja juga ya, dari kerohanian. Itu yang saya tahu, sebelum lagi kalau ada usaha dan lainnya gitu. Ada nggak sih Bapak Ibu dampaknya dari pandemi ini? Jadi memang dampaknya luas, ya. Itu waktu awal Maret kan kita kan juga di Indonesia kita mulai ketakutan, ya, dan dilanjutkan dengan PSBB, ya. Dan itu kan efeknya bukan terhadap masalah kesehatan aja. Benar, masalah kesehatan yang utama, jatuh korban banyak, dan sampai sekarang pun masih jatuh korban banyak. Dan juga dampaknya kan ke ekonomi, ya, resesi ekonomi. Dan dampaknya ekonomi kan mencakup lebih banyak lagi yang korban, yang pengangguran, di PHK, di mana-mana. Dan dampak ekonomi ini bukan di Indonesia aja, juga di seluruh dunia, ya. Jadinya untuk dari masalah kesehatan, otomatis semuanya kita takut, ya. Karena sampai sekarang kan vaksinnya belum ditemukan. Dan juga dari lapangan pekerjaan, dari segi ekonomi, seperti saya juga ada dampaknya, ada imbasnya, ya. Dari saya pekerjaan, saya dengan Ibu Clara, otomatis waktu itu yang pertama-tama awal dari bulan Maret, pasien kami kan juga menurun, ya. Pasien drastis menurun karena orang kan PSBB, takut keluar, dan juga waktu itu kan juga sedang gencar-gencarnya mengenai penyakit ini, ya. Jadi kita juga semua masih serba nggak jelas dan masih serba takut. Otomatis imbasnya ya ke pasien juga menurun, ya. Kemudian seperti contoh-contohnya di lapangan pekerjaan, otomatis kan banyak yang di PHK, restoran banyak yang tutup, kantor banyak yang tutup, ya. Semuanya kita kerja dari rumah, work from home, ya. Jadi kita juga klinik juga karyawan kita terpaksa mengadakan giliran untuk masuk, ya. Karena nggak mau karena itu dampaknya besar sekali ke klinik, ya. Orang pasien juga langsung drop. Pak Dhani juga cuti dari rumah sakit karena di rumah sakit katanya waktu itu mengerikan sekali waktu awal-awal itu. Jadi Pak Dhani sempat cuti 3 bulan, tapi puji Tuhan sekarang Pak Dhani sudah mulai kerja lagi di rumah sakit, ya. Dan di klinik pun sekarang mulai bulan lalu itu sudah mulai ada, maksudnya udah mulai ada peningkatan seperti itu. Jadi sejak saya jadi dokter tahun 2001, ya. 2001 spesialisnya. Dokter umum saya sejak tahun 1991. Jadi tahun 91 saya jadi dokter umum, 2001 saya spesialis, sampai sekarang ini saya praktek. Jadi sejak tahun 91 saya praktek. Baru kali ini saya mengalami kejadian seperti ini, ya. Kejadian yang betul-betul dampaknya luar biasa. Dulu waktu flu burung, SARS, dampaknya tidak seperti ini. Ya. Saya praktek di rumah sakit waktu itu juga memang menurun drastis karena orang takut ke rumah sakit, tapi dampaknya nggak seperti ini, ya. Jadi saya baru pertama kali saya cuti dari rumah sakit 3 bulan saya nggak praktek, dan teman-teman saya beberapa dokter sampai sekarang banyak yang belum praktek, terutama yang usia lanjut, ya, dan yang ada penyakit bawaan komorbid, mereka juga takut, ya. Jadi sampai sekarang tuh belum praktek, ya. Dan dampaknya memang luas sekali.
Dan ini pun kita kan nggak tahu sampai kapan berlangsungnya. Info terbaru kan dikatakan Laboratorium Bio Farma Bandung akan melaunching awal 2021, jadi awal tahun depan vaksinnya. Tapi kan kita nggak tahu untuk 270 juta penduduk Indonesia apakah tercover, dan bagaimana nanti efektivitas vaksinnya. Itu semua perlu penilaian, dan penilaiannya kan perlu beberapa tahun untuk menilai bahwa penyakit ini sudah bisa dikendalikan atau punah dari bumi Indonesia dan dari dunia, sehingga semuanya kembali normal. Itu kan nggak bisa, dan mungkin nggak bisa 1-2 tahun. Ya. Jadi, ya kalau Bu Clara dokter umum atau dokter spesialisnya dari tahun berapa Bu Clara kalau boleh tahu? Saya dokter umum sebenarnya. Dokter umum saya lulus tuh tahun 92. Saya lulus tahun 92 dokter umum. Tapi saya tidak mengambil, saya hanya mengambil di estetik. Jadi saya nggak mengambil spesialis, saya hanya mengambil di estetiknya saja. Tadi dari cerita Pak Dhani ya sama Bu Clara, saya mencermati bahwa memang dokter sendiri dalam menyikapi pandemi ini, khususnya dampaknya ya, juga sama ya, maksud saya seperti orang kebanyakan, ada takutnya, ada bingungnya juga, gitu ya Pak Dhani, Bu Clara ya. Ya. Maksudnya kan kita berpikirnya kalau dokter itu ya tanda kutip manusia super kan gitu, jadi oke, walaupun mungkin ada pandemi, tapi mesti kuat-kuatin orang lain, mesti bagaimana bisa memberikan kesembuhan buat pasien, dan seterusnya gitu ya Pak ya. Justru karena kita makin banyak tahu, jadi makin banyak tahu, jadi kita makin sebenarnya secara manusia makin banyak takut. Terutama waktu awal kejadian, saya tuh kaget lihat Pak Dhani, karena setahu saya Pak Dhani itu orang yang selalu berpikiran positif, dan dia kalau saya mengkhawatirkan sesuatu, pasti Pak Dhani akan selalu positif. Nah ini kali waktu kejadian bulan Maret, sayanya santai, sayanya tenang, saya masih cuek, masih keluyuran, terus justru Pak Dhani itu ke rumah sakit sudah ketakutan, karena Pak Dhani melihat benar-benar suasana rumah sakit itu yang menyeramkan, yang belum pernah dia alami, gitu kan. Dan itu yang membuat akhirnya kita introspeksi diri, langsung kita berhikmat, dalam arti kita berhikmat juga. Nah, Pak Dhani langsung mengajukan cuti di rumah sakit. Dan bukan hanya Pak Dhani, ternyata teman-teman yang lain, teman-teman dokter yang lain juga cuti sempat tuh selama 3 bulan. Ya. Jadi kita kan memang yang dokter, tenaga kesehatan kan kita kan di garis terdepan. Kita di frontliner ya. Otomatis setiap hari kita kan berhubungan dengan orang sakit ya. Jadi kita juga praktek juga pakai APD lengkap. Kita perlindungan, dan sampai sekarang jadi sebetulnya yang kita bisa ambil hikmahnya dari pandemi ini, kita otomatis semuanya kita lebih jaga kebersihan. Kita lebih peka, dan kita lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri, kesehatan lingkungan ya. Jadi kita lebih menjaga kebersihan, dan untuk dokter-dokter tenaga kesehatan kita juga lebih memproteksi diri. Kita praktek dengan APD lengkap, apalagi yang seperti anak saya ya, anak saya Kevin, dia kan tiap hari tugasnya di IGD. IGD kan selalu menjadi garis terdepan, otomatis berhubungan dengan pasien-pasien yang bisa suspek COVID atau yang sudah positif COVID ya. Jadi yang anak saya otomatis dia lebih lengkap, lebih APD lengkap selalu, dan lebih betul-betul memproteksi diri untuk supaya betul-betul bisa melayani pasien dengan lebih baik, dan juga untuk menjaga kesehatan diri. Karena yang seperti kita ketahui sampai sekarang kan sudah banyak tenaga medis, para medis yang berguguran ya, dari seluruh Indonesia ya, dari segala provinsi karena tertular. Dan apalagi sekarang kan banyak yang OTG, orang tanpa gejala ya. Jadi banyak kasus yang tanpa gejala, tapi pada saat dites baik dengan rapid ataupun dengan tes swab PCR ternyata positif. Yang OTG ini yang lebih bahaya lagi. Jadi nggak ada keluhan, tapi menjadi sumber penularan bagi kita semua. Jadi kita semua ya harus hati-hati. Jadinya seperti
anjuran dari pemerintah dan kita mengikuti protokol pemerintah. Oke. Pak Dhani, Bu Clara ini kan dikenal juga sebagai orang yang pelayanan di gereja ya. Tentu di satu sisi ada isu kesehatan yang mana itu menjadi bagian dari profesi Pak Dhani Bu Clara sebagai dokter, dan di sisi lain ada sisi keimanan kepada Tuhan ya, yang juga sebenarnya bisa jadi menjadi pertanyaan kenapa kok seperti ini, kenapa keadaannya seperti ini gitu. Nah, bisa cerita nggak Pak tentang hal itu? Sebelum cerita, saya mohon izin ya, ini karena waktunya tadi kita sempat ngobrol yang lain. Iya. Kita sambung lagi ya Pak dari Bu Clara ya. Iya. Kita live dulu ya. Siap Pak. Iya, makasih. Terima kasih Pak Ibu.